Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla siang ini bersama dengan Muslimah Academy. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Ini merupakan sesi yang ketiga dan insya Allah nanti akan kita bahas sebagaimana judul yang tertera dalam pengumuman, ibadah di pasar. Baik, materi ini barangkali nanti tidak panjang, mengingat berkaitan dengan kegiatan ibadah di pasar itu tidak banyak, dan nanti kita akan berikan sedikit rincian mengenai beberapa hukum beribadah yang dilaksanakan di pasar. Baik, langsung saja kita masuk pada keterangan yang disebutkan dalam artikel ini. Jadi ibadah di pasar itu ada dua makna di sini. Ibadah di pasar. Yang pertama adalah ibadah terkait pasar. Ibadah terkait pasar. Yang kedua adalah ibadah yang tidak ada hubungannya dengan pasar tapi dilakukan di pasar. Ibadah yang atau beribadah di pasar. Beribadah di pasar. Ibadah di pasar atau ibadah terkait pasar itu contohnya, misalnya contohnya adalah doa masuk pasar. Doa masuk pasar masuk kategori ibadah terkait pasar. Sedangkan beribadah di pasar, misalnya sholat jamaah di pasar, kemudian termasuk juga Jumatan di pasar. Lalu ada pembahasan baca Quran di pasar, baca Al-Quran di pasar, dan beberapa kegiatan ibadah yang dilakukan di pasar. Kalau yang pertama memang kaitannya dengan pasar, sehingga amalan itu hanya dilakukan ketika di pasar. Sedangkan yang kedua, amalan yang tidak ada hubungannya dengan pasar tapi dilakukan di pasar. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama, ibadah terkait pasar. Pertama adalah doa masuk pasar. Awali langkah Anda ketika masuk pasar dengan membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dakhala suqan minal aswaq." Barang siapa yang memasuki sebuah pasar, faqala, lalu dia membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Allah akan catat untuknya 1 juta alfa alfi, 1000, berarti kan 1 juta, alfun itu 1000, alfa alfi berarti 1000 kali 1000. Ya, ungkapan 1 juta dalam bahasa Arab itu 1000 ribu, karena angka tertinggi dalam bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab masa silam, itu adalah 1000. Di atas itu sudah nggak ada. Kalaupun ada miliun, ya, dan itu serapan. Sekarang ada istilah miliun.
miliar, tapi itu adalah serapan. Ada triliun, itu serapan. Tapi untuk bahasa aslinya dalam bahasa Arab, angka tertinggi itu 1000. Maka diungkapkan dalam hadis ini, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Allah akan mencatat untuknya 1000 berarti 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah hapus darinya 1.000.000 keburukan. Dan ini salah satu di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang zikir ketika masuk pasar. Baik, sekarang kita akan lihat status hadisnya. Dalam silsilah ahadits as-sahihah, Al-Muhaddits Syekh Albani rahimahullah menjelaskan tentang status hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Ad-Du'a dari Ubaid bin Ghannam dan Al-Hadrami. Keduanya dari Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Khalid Al-Ahmar, dari Al-Muhajir bin Habib, dari Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar. Dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, dari kakeknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk bisa sampai ke Ibnu Abi Syaibah itu hanya butuh orang Abu Khalid Al-Ahmar dan Muhajir bin Habib serta Salim. Jadi 3 orang. Kalau Salim kita percaya beliau termasuk di antara ulama, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang bagaimana dengan status perawi yang lain? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaiduz Zuhud dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sama seperti di atas, hanya saja tidak disebutkan nama Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian Imam Al-Albani mengatakan warijalu isnadihi thiqatun ghairu al-Muhajir bin Habib. Semua sanadnya thiqah selain Muhajir bin Habib. Wa huwa muharraf, dan ini salah penulisan, ada tipu. Was-sawabu Muhasir. Yang benar Al-Muhasir bin Habib. Baik. Lalu siapa Muhasir bin Habib ini? Muhasir bin Habib Az-Zubaydi, saudaranya Dhamrah bin Habib Az-Zubaydi dari daerah Syam. Abu Hatim mengatakan tidak masalah dengannya. Beliau dinilai thiqah oleh Ibnu Hibban, Al-Ajulli, kemudian Al-Haythami dalam bukunya Ats-Thiqat, daftar perawi terpercaya. Ibnu Hibban menyebut biografi Al-Muhasir, yarwi an jama'atin minas sahabah, beliau meriwayatkan dari sekelompok sahabat, wa anhu ahlu Syam, dan penduduk Syam mengambil hadis dari Al-Muhasir bin Habib. Meninggal pada tahun 128 Hijriah. Baik, kesimpulannya, jika kita mengacu kepada keterangan dari para ulama hadis yang tadi kita sebutkan, maka hadis ini adalah hadis yang statusnya hasan, terlepas dari adanya perbedaan pendapat ulama, karena sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif, dan Syekh Albani menilai hadis ini sebagai hadis yang bisa diterima, statusnya hadis hasan. Mungkin kita bukan ahli hadis yang bisa memahami keterangan seperti di atas. Saya sendiri cuma mengutip saja, dan saya tidak begitu ngerti tentang bagaimana penilaian keabsahan sebuah hadis. Maka sementara ini yang bisa kami lakukan hanyalah taklid kepada mereka yang ahli dalam hadis, seperti keterangan Syekh Albani dan beberapa keterangan para ulama yang menekuni bidang hadis yang lainnya. Baik. Nah, kalau kemudian hadis ini hasan, berarti dia bisa diterima sebagai dalil. Kalaupun misalnya dihukumi sebagai dhaif, tapi status dhaifnya dhaif yang ringan. Di hasan
cenderung dhaif yang ringan. Karena dhaif ringan, maka masuk pada kategori bolehkah beramal dengan hadis dhaif ringan dalam masalah fadhail amal. Nah, salah satu contohnya hadis ini. Selanjutnya, arti doa masuk pasar. Kita lihat teks doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, semata Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kalimat semata Allah ini menjadi penekanan taukid untuk kalimat illallah. Sedangkan la syarikalah ini menjadi penekanan taukid untuk kalimat la ilaha. Sehingga kalimat wahdahu la syarikalah itu penekanan untuk kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika diulang, fungsinya adalah untuk penekanan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya miliknya segala kerajaan dan hanya miliknya segala bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, doa ini sangat ringan kalau kemudian dibaca, karena kita tahu dalam doa ini kalimatnya sangat mudah dihafal dan dibaca hanya sekali ketika masuk pasar. Kenapa demikian? Di sini ada keterangan rahasia dzikir masuk pasar. Dzikir ini sangat ringan namun memberikan nilai pahala yang besar. Mengapa bisa demikian? Jawabannya karena dzikir ini dibaca di pasar. Dan berzikir di pasar berarti dia selalu ingat Allah walaupun di tempat yang umumnya orang lupa kepada Allah. Dzikir ini dibaca di tempat umumnya manusia lupa Allah, jauh dari ibadah. Sehingga di saat semua orang lupa kepada Allah, lalu ada salah satu di antara hambanya yang justru dia berzikir dan mengingat Sang Pencipta. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat semua manusia sibuk dengan dunia dan perdagangannya. Dia menjadi orang yang ingat Allah, bahkan begitu masuk sudah ingat Allah. Maka banyak berzikir di masjid misalnya, atau di majelis zikir, hal yang lumrah. Karena memang di tempat seperti itu tempatnya zikir. Namun zikir di tempat umum, di mana umumnya orang lupa kepada Allah, ini yang istimewa. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzakarallaha fis suqi mukhlishan inda ghaflatin nas." Barang siapa yang berzikir kepada Allah di pasar dengan penuh keikhlasan, inda ghaflatin nas, di mana banyak orang yang lalai kepada Allah, jalan-jalan di mall atau di tempat-tempat wisata, tapi dia berzikir kepada Allah dengan ikhlas, bukan dalam rangka untuk pamer, cari perhatian orang, wa syughlihim bima hum fihi, dan di saat mereka sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, maka orang ini berzikir. Di saat itulah kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, Allah akan catat untuknya 1.000.000 pahala. Wala yaghfirannallahu lahu yaumal qiyamati maghfiratan, Allah akan ampuni untuknya besok di hari kiamat, maghfiratan, dengan ampunan, lam takhtur ala qalbi basyarin, yang tidak pernah terbayang dalam hati hamba. Gimana bentuk ampunan yang tidak pernah terbayang dalam hati seorang hamba? Berarti dia tidak punya pengalaman tentang itu. Dan ampunan itu hanya Allah berikan besok di yaumil qiyamah. Sebuah suasana diberi ampunan yang manusia tidak bisa menggambarkannya. Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa alasan kenapa zikir di pasar itu punya nilai yang besar, karena ini dilakukan inda ghaflatin nas, di saat banyak orang lupa kepada Allah.
Dan beramal di tengah kelalaian manusia termasuk di antara amal yang bisa mendatangkan pahala besar. Bagian dari kebiasaan Nabi SAW, beliau melaksanakan jamaah Isya di awal malam, sehingga begitu masuk Isya beliau langsung salat jamaah. Dan beliau rutinkan itu agar tidak memberatkan umatnya. Namun suatu ketika Nabi SAW mengakhirkan salat Isya hingga tengah malam. Para sahabat dengan setia menunggu beliau di masjid hingga tengah malam. Sampai Umar mengetuk pintu Rasulullah SAW dan minta izin, ya Rasulullah, laqad namatin nisa wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu sudah pada tidur, anak-anak juga sudah pada tidur. Kenapa Anda tidak segera keluar? Kemudian Nabi SAW datang dan membesarkan hati para sahabatnya. Dalam kondisi para sahabat demikian ngantuk. Ada yang bisa bayangin ya? Dari mulai Isya sampai tengah malam mereka nungguin. Dan mereka sabar, tidak ada yang protes, tidak ada yang pulang duluan, tidak. Tapi mereka sabar, nungguin Nabi SAW keluar. Saat beliau SAW keluar, beliau mengatakan, "Ma yantadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairakum." Tidak ada seorang pun yang menunggu pelaksanaan sholat Isya di malam ini yang ada di muka bumi ini selain kalian. Masya Allah. Hanya sahabat yang hadir ketika itu yang mereka sedang melaksanakan sholat Isya berjamaah. Yang lain kemana Pak? Yang lain mungkin sudah tidur, sudah istirahat. Tapi sahabat yang berada di Masjid Nabawi hanya mereka yang ikut dalam pelaksanaan sholat Isya seperti ini. Dan ini hal yang sangat istimewa. Ketika menjelaskan hadis ini, Ibnu Rajab mengatakan, wa fi hadza isyaratun ila faridati tafarrud ila Allah. Dan dalam hadis ini terdapat isyarat mengenai keutamaan at-tafarrud bi dzikrillah, menyendiri untuk zikrullah. Fi waqtin minal awqat, dalam satu waktu tertentu, la yujadu fihi dzakirun lahu, di mana tidak ada orang yang berzikir ketika itu. Walihada, karena itu kata beliau, warada fi fadli dzikri fi suq, ada keutamaan ketika orang zikir di pasar. Ma warada minal hadits al marfu, yang itu disebutkan dalam hadis yang marfu dan athar yang mauquf. Hatta qala Abu Saleh, sampai Abu Saleh mengatakan, innallaha la yadhaku mimman yadhkuruhu fi suq, Allah Ta'ala tertawa terhadap orang yang mengingatnya, berzikir kepadanya di pasar. Wa sababu dzalika annahu dzikrun fi mautinil ghaflah, dan sebabnya kenapa Allah senang, karena zikir ini dibaca fi mautinil ghaflah, di tempat yang umumnya orang lupa kepada Allah. Jadi kalau kemudian orang lupa kepada Allah dan dia malah ingat Allah sendirian, dia anti mainstream, tampil beda, banyak berzikir kepada Allah. Masuk pasar saja dia sudah zikir, apalagi di tengah pasar. Dan orang semacam ini kalau di pasar saja zikir, kira-kira di masjid gimana? Mungkin yang bersangkutan akan sangat khusyuk, lebih serius zikirnya. Baik. Sehingga di sini kita bisa lihat keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau menyebutkan beberapa keutamaan berzikir di tengah kelalaian masyarakat dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, zikir ini akan lebih rahasia. Jadi kenapa ini memiliki nilai keutamaan? Satu, zikir ini akan lebih rahasia. Sementara amal sunnah yang lebih rahasia nilainya lebih besar. Karena itu zikir di keramaian hendaknya dibaca pelan dan tidak menggunakan biji tasbih. Kenapa? Karena cukup dengan tangan ini sudah mewakili untuk ngitung, dan orang tidak akan lihat. Beda dengan tasbih, biji tasbih kelihatan, wah dia bawa tasbih kemana-mana. Maka untuk merahasiakan zikir itu lebih sulit kalau orang bawa tasbih.
Yang kedua, amal ini lebih berat dilakukan karena umumnya manusia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Dan ketika amal itu semakin berat untuk dikerjakan, maka pahalanya akan semakin besar. Sehingga ketika lebih berat untuk dilakukan, yang perlu kita ketahui adalah tantangannya besar dan pahalanya besar. Yang ketiga, berzikir di tengah kelalaian masyarakat. Ini menjadi sebab Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Sehingga kalau ada orang zikir di tengah masyarakat, Allah gak jadi nurunin azab di tengah mereka. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama mengatakan, Dzakirullaha fil ghafilin kamathalil ladzi yahmil fi'ata al-munhazimah walaula man yadhkurullaha fi ghaflatin nas lahalakan nas. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang yang lupa seperti ibarat orang yang melindungi sekelompok masyarakat yang lemah. Walaula man yadhkurullah, andaikan mereka tidak mengingat Allah fi ghaflatin nas, ketika manusia semuanya sedang lemah, lahalakan nas, maka banyak orang yang binasa. Maksudnya binasa di sini adalah menyimpang. Sehingga keberadaan orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan jaga kampung itu. Karena di situ masih banyak orang yang banyak berzikir kepada Allah, rajin berzikir kepada Allah. Semoga kita termasuk di antaranya. Sehingga kita menjadi orang yang menebar kebaikan, walaupun secara manfaat langsung kita nggak dapat, tapi kita tahu bahwasanya dengan menebar kebaikan semacam ini kita bisa mendapatkan sebagian pahala. Wallahu a'lam. Maka bersemangatlah untuk berzikir kepada Allah, terutama di tempat-tempat yang umumnya orang lalai untuk beribadah di sana. Wallahu a'lam. Baik. Sebentar. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Cek. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjutnya tadi mohon maaf mic-nya ada sedikit gangguan noise. Kita kembali membaca tadi. Jadi tadi kita menemukan satu pengalaman ya, bahwa berzikir kepada Allah di pasar kenapa memiliki nilai yang besar? Karena dalam Islam beribadah di saat orang itu lupa kepada Allah, di saat orang itu lalai, bisa menyebabkan nilainya jadi lebih besar. Sebagaimana keterangan Ibnu Rajab, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah fil ghafilin, di tengah orang-orang yang lalai, itu seperti orang yang melindungi sekelompok masyarakat yang mereka lemah. Andaikan bukan karena orang yang berzikir kepada Allah di tengah kelalaian itu, lahalakan nas, tentu mereka akan binasa. Jadi para ulama memahami kalau orang itu tidak ada yang berzikir kepada Allah, mereka berpotensi untuk diserang oleh musuh, yaitu setan. Atau Allah akan datangkan azab kepada mereka. Nah, di saat orang itu berzikir kepada Allah, maka keberadaan orang baik ini menjadi penghalang terjadinya atau munculnya azab di tengah mereka. Dan ini seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum." Di surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menghukum mereka, mengazab mereka, sementara kamu wahai Muhammad ada di tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menghukum mereka, wa hum yastaghfirun, sementara ada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Dan ayat ini sebagai penjelasan ketika ada orang musyrikin yang nantang. Mereka nantang dengan mengatakan, wa idh qalu, ingatlah ketika orang musyrik itu mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqqa, ya Allah, jika ini adalah kebenaran, jika yang dibawa oleh Muhammad itu benar, min indika, datang darimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan batu kepada kami, turunkan hujan batu kepada kami, awitina bi adzabin alim, atau datangkan azab yang menyakitkan kepada kami. Masya Allah, ini tantangannya orang-orang musyrikin. Mana katanya Muhammad itu dia mau memberikan ancaman kepada kami. Mana ancaman itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau berada di tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar. Baik. Maka tidak turun azab dalam ayat ini sebabnya ada dua. Pertama, karena Nabi SAW ada di tengah mereka. Yang kedua, karena mereka rajin beristighfar. Sebab yang pertama sudah tidak ada sejak wafatnya beliau SAW, maka tinggal sebab yang kedua. Nah, di posisi inilah ketika orang itu beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, akan menjadi penghalang sehingga Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Tayyib. Selanjutnya, ini ada satu kisah zikir di pasar yang menakjubkan. Diceritakan oleh Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau menceritakan, iltaqa rajulani fis suq. Ada dua orang yang ketemu di pasar. Ini sama-sama muslim dan mereka berteman, ketemu di pasar. Faqala ahaduhuma lil akhar. Lalu salah satu menyampaikan kepada temannya, ta'al nastaghfirullah fi ghaflatin nas. Mari kita beristighfar kepada Allah. Kita rajin istighfar di tengah banyak orang yang mereka sibuk dengan urusan dunia. Fafa'ala, akhirnya dia pun melakukan hal itu. Famata ahaduhuma, lalu salah satunya meninggal dunia.
Falakiyahul akhar fin naum. Nah, ini ceritanya A dan B ketemu di pasar. A dan B ketemu di pasar. Lalu A mengingatkan, wahai B, ayo kita berzikir, kita beristighfar. Mumpung di sini banyak orang yang lupa kepada Allah. Ini A mengajak B untuk istighfar. A mengajak B untuk istighfar. Lalu gimana? Setelah A mengajak B untuk istighfar, famata ahduhuma, salah satu di antara mereka mati. Falakiyahul akhar fin naumi. Nah, si B, misalnya A mati, lalu B ketemu A dalam mimpi. Faqala, alimta anna Allah ghafara lana asyiyata iltaqaina fis-suq. Kemudian si A yang masuk surga ini mengatakan, kamu tahu bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosaku pada waktu sore ketika kita ketemu di pasar. Masya Allah. Hanya dengan mengingatkan temannya, ayo istighfar. Lalu mereka istighfar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan beristighfar di keramaian masyarakat. Demikian besar nilai keutamaan zikir ketika masuk pasar, sangat disayangkan jika tidak diamalkan. Maka Anda yang punya kebiasaan masuk pasar, hari-harinya masuk pasar, tolong baca zikir ini. Zikirnya sangat pendek. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya kita akan bahas tentang aneka ibadah di pasar. Beribadah di pasar dalam Islam tidak dilarang, karena pasar termasuk bumi Allah dan seluruh permukaan bumi manusia bisa beribadah kepada Allah. Hanya saja ada ibadah yang tertentu yang dilarang para ulama untuk dilakukan di pasar. Berikut rinciannya. Pertama, sholat wajib di pasar. Bagi lelaki, sholat wajib harus dikerjakan secara berjamaah di masjid, meskipun masjid itu berada di pasar, sehingga dia bisa ke masjid pasar kemudian sholat. Namun jika masjid tidak cukup, bolehkah sholat di sekitar masjid yang merupakan wilayah pasar? Ini pernah disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jawaban beliau, la ba'sa bidzalika idza tarral insanu ila sholati fis suq. Tidak masalah itu dilakukan ketika seseorang terpaksa untuk sholat di area-area pasar. Au fis sahatil lati haulal masjid, atau di lapangan sekitar masjid. Fa inna hadza la ba'sa bihi, ini tidak masalah. Hatta alladzina yaquluna inna sholata la tasihhu fit tariq, termasuk di antara ulama yang mengatakan bahwa sholat tidak sah kecuali di jalan. Yastathnuna min dzalika sholatul jum'ah, mereka mengecualikan untuk sholat Jumat. Sholat Id, idzam tala al masjid, apabila masjid sudah penuh. Wa kharajan nasu ilal aswaq, sementara banyak orang sudah balik ke pasar. Was sahih annahu yustathna min dzalika kullu ma da'atil haja ilaihi, dan yang benar adalah bahwa pahala ini didapatkan untuk semua orang yang membutuhkannya. Fa idzam tala al masjid fa innahu la ba'sa ayyusallu fil aswaq. Kalau masjidnya sudah penuh maka tidak masalah salat keluar, ya, sampai di pasar. Wallahu alam. Jadi misalnya di dalam masjid pasar itu udah nggak cukup. Nah, saat Jumatan sampai keluar pasar, ya gimana lagi? Hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Baik, kita sudah menyelesaikan satu kasus, yaitu sholat jamaah di pasar. Selanjutnya, wanita sholat di ruko pasar. Demikian pula wanita, dia boleh sholat wajib di ruko pasar ketika itu dibutuhkan, karena pada asalnya wanita sholat di rumah. Sebagaimana Imam Ibnu Baz rahimahullah ditanya mengenai hukum sholat di pasar bagi wanita, jawaban beliau, talzamur rijal as-shalatal maktubah fil masajid fi jama'atin. Kalau yang laki-laki sholat wajib di masjid secara berjamaah. Fa ammal mar'atu fi baitiha, adapun untuk wanita maka dia menetap di dalam rumahnya, khairul lahuma, lebih baik baginya.
Fa in ihtajat lis-salati fis-suq, kalau dia butuh untuk salat di pasar, wa kana hunaka sitrun yasturuhu, dan ada ada tabir yang menutupinya, fala mani'a min dzalika, maka tidak masalah untuk melakukan hal itu insyaallah. Wallahu alam. Nah, sehingga boleh salat di lorong-lorong ruko atau di pelataran ruko jika masjidnya tidak muat. Tapi kalau wanita, sebaiknya kita sarankan agar sholat di rumah masing-masing. Meskipun tidak dilarang kalau dia sholat di masjid sekitar rumahnya, termasuk masjid yang ada di pasar. Nah, bismillah. Selanjutnya, berjamaah di pasar yang jauh dari masjid. Kata kuncinya, jika di sana ada kebutuhan mendesak dan ada maslahat untuk sholat berjamaah di tempat kerja, hukumnya boleh. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, masjid cukup jauh dari tempat kerja kami, sekitar 400 meter. Coba kita lihat, ini angka yang kata beliau oleh penanya cukup jauh. Sebagian ikhwah menyarankan untuk membuat musola temporer di tempat kerja. Bolehkah semacam ini? Kata beliau, al-aslu as-salatu fil masajid. Pada asalnya salat itu dikerjakan di masjid. Wala ba'sa ayyusalliya ahlul makatib fi makatibihim. Dan tidak masalah para karyawan kantor untuk melakukan salat di kantornya. Idza kana khurujuhum ilal masjid yuaddi ila ta'attulil amal. Apabila kalau dia keluar dari kantor untuk sholat di masjid bisa menyebabkan pekerjaan jadi terbengkalai. Au yuaddi ila tala'ubi ba'dil muwadzifin alladzina yakhrujuna lis-shalah wa yata'akharun. Atau bisa menyebabkan sebagian karyawan mereka izinnya sholat tapi habis itu tidur. Terus telat masuk kantor karena tiduran dulu di masjid. Nah, dikhawatirkan terjadi demikian, maka sebaiknya dia sholat di musola kantor. Sehingga kalau dia sholat di musola kantor, ini tidak akan tidak akan ada resiko seperti tadi. Terutama musola yang sifatnya temporer, ya, hanya pada waktu tertentu. Lalu beliau melanjutkan, wa idza kana al-masjidu ba'idan aidan jaza lahum as-salatu fi makani amalihim. Jika masjid juga jauh, mereka boleh mengerjakan sholat di tempat kerja mereka. Fal muhim, intinya adalah idza kana hunaka maslahatun, apabila di sana ada kemaslahatan atau ada hajah ila ayyusallu fi makatibihim fala haraj. Untuk sholat di kantor mereka masing-masing tidak masalah. Nah, sebagaimana kantor, hal yang sama juga berlaku untuk pasar. Wallahu alam. Selanjutnya, tidak sholat jamaah karena menjaga pasar. Apa hukum tidak sholat jamaah karena harus menjaga pasar? Misalnya pas Jumatan terutama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Man kanat hadhi haluhu wa kana mas'ulan an hirasatil aswaq wal ahya fa innahu ma'dzur
Jika keadaannya demikian, di mana dia bertanggung jawab menjaga pasar atau menjaga kampung, maka dia wajib mendapatkan udzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Fa innahu ma'dzurun bitarkil jamaah. Dia punya udzur untuk sholat jamaah. Wa qad nassa ala dzalika ahlul ilmi, dan ini ditegaskan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Fadzakaru fi a'dzaril jamaah, mereka menyebutkan di antara udzur jamaah adalah man kana muwakkalan bihirasati malin, orang yang ditunjuk untuk menjaga harta, au bustan, atau kebun, atau semacamnya. Lakin yajibu alaihi ayyusalli as-salata fi waqtiha, tapi dia tetap wajib untuk salat tepat waktu. Sehingga kalau zuhur ya di awal waktu. Wala yahillu lahu ta'khiruha 'anil waqti, dan dia tidak boleh menundanya. Wallahu alam. Ini keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Jadi pada posisi tertentu yang itu genting dan nggak bisa ditinggal, misalnya security atau penjaga-penjaga khusus, jika dia bisa dipilihkan tenaga non-muslim, insya Allah tidak masalah. Tapi ketika tidak ada, terus gimana? Nah, caranya seperti ini. Maka dia harus menjaga titipan itu, harus menjaga sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya, walaupun bisa jadi sampai berimbas kepada tidak bisa sholat jamaah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Jumatan di pasar. Mengadakan Jumatan di wilayah pasar, misalnya di tempat parkir atau tempat yang lapang antar ruko, itu boleh atau tidak? Ini berbeda dengan permasalahan masjid tadi ya. Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat Jumatan tidak boleh dilakukan di masjid. Baik, Jumatan tidak harus dilakukan, saya ulang, Jumatan tidak harus dilakukan di masjid, baik masjid kecil maupun masjid jami'. Zainuddin Al-Iraqi mengatakan, madhabuna, madhab kami, dan beliau ulama Syafi'iyah, mengatakan anna iqamatal jum'ati la takhtassu bil masjid. Pelaksanaan Jumatan itu tidak harus di masjid. Bal tuqamu fi khittatil abniyah. Tapi boleh diselenggarakan fi khittatil abniyah, dalam bangunan yang tertutup. Falau fa'aluha fi ghairi masjidin, jika mereka lakukan di selain masjid, lam yusalli dakhil ila dhalikal mawdi' fi halatil khutbah id laisa lahu tahiyyah, maka orang yang masuk tempat ini pada saat khutbah Jumat, dia tidak perlu tahiyatul masjid, bisa langsung duduk. Kenapa? Karena ini bukan masjid, tapi dipakai untuk sholat sementara waktu, sehingga yang baru datang tidak perlu tahiyatul masjid, tapi langsung duduk. Wallahu alam. Keterangan yang lain, Al-Mardawi, ulama Hambali, mengatakan, wa yajuzu iqamatuha fil abniyatil mutafarriqah. Boleh mengadakan Jumatan di satu tempat yang terkepung dengan beberapa bangunan. Id syamalaha ismun wahid. Jika wilayah Jumatan itu masih satu tempat. Wa fima qarabal bunyan minas sahra, boleh juga dilakukan di tanah lapang yang dekat bangunan pemukiman. Wa huwa al-madhab mutlaqan, dan ini merupakan madhab secara mutlak. Maksudnya adalah yang resmi dalam madhab Hambali. Jadi boleh mengadakan Jumatan di tanah lapang, yang penting itu di perkotaan, kanan kirinya penuh dengan penduduk, sehingga tidak harus di dalam bangunan. Wallahu alam. Berbeda dengan mazhab Malikiyah, mereka mensyaratkan bahwa Jumatan harus dilakukan di masjid jami'. Ini mazhabnya Malikiyah. Ada buku judulnya At-Taj wal Iqlil, kitab mazhab Malikiyah, menyebutkan Ibnu Bashir mengatakan al-jami' min syurutil ada. Ibnu Rushd la yasihu an tuqamal jumu'atu fi
fi ghairi masjidin mabni. Tidak sah diadakan Jumatan di selain masjid yang mabni, yang ada bangunannya. Al-Baji, kata Al-Baji, ulama Malikiyah, min syurutil masjidi al-bunyanul makhsusu ala sifatil masajid. Di antara syarat masjid adalah bangunan itu khusus dirancang untuk masjid. Fa in hadama saqfuhu sallu dhuhran arba'an. Ketika atapnya rusak, maka mereka sholat duhur 4 rakaat. Ya, karena nggak ada bangunan tadi. Dan ini pendapat Malikiyah. Jadi saya ulang ya. Kalau pendapat jumhur mengatakan bahwa Jumatan tidak harus di dalam bangunan, di tanah lapang, yang penting pokoknya itu di kampung boleh. Kalau dalam mazhab Malikiyah nggak boleh. Jumatan harus ada dalam bangunan. Sampai pun kalau atapnya rusak, maka ngulang sholat. Ada orang Jumatan, tiba-tiba atapnya keterpa angin, rusak, sehingga mereka sudah tidak punya atap. Maka dalam kondisi itu dianjurkan untuk apa tadi? Mengerjakan sholat duhur. Jadi Jumatannya batal. Wallahu a'lam. Namun pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan akan hal itu. Nah, selanjutnya membaca Quran di pasar. Ada pembahasan tersendiri ya. Dilarang membaca Al-Quran di pasar jika yang dilakukan adalah justru tidak mengindahkan Al-Quran. Misalnya baca sambil gak konsen, baca sambil jualin apa, jadi gak konsen. Yang keempat, berzikir di pasar. Kondisi pasar demikian syarat maksiat menjadikan pasar sebagai tempat yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Yang paling dicintai oleh Allah itu pasar, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada posisi ini kita dilarang untuk sengaja ke pasar tanpa perlu. Ya ngapain cuman kayak gitu. Nah, itu justru akan bisa membahayakan ibadah yang dia kerjakan karena terlalu banyak maksiat di sana. Wallahu a'lam. Nah, yang istimewa mengingat kepada Allah di tempat yang demikian banyak godaannya ya. Seperti pasar. Di tempat yang banyak godaannya seperti pasar, ini akan menghasilkan pahala yang lebih besar. Karena semakin besar godaan sebuah ibadah ketika dilakukan, maka semakin besar nilai pahala yang dijanjikan. Masya Allah. Baik. Sebagian ulama masa silam sengaja masuk pasar bukan untuk dagang, tapi untuk zikrullah. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, in kuntul akhruju ila suq wa mali hajatun. Aku pernah keluar ke pasar, wa mali hajatun, dan aku tidak ingin untuk belanja, illa an usallima wa yusallama alayya. Selain satu, menebarkan salam. Memberi salam, dia jawab salam. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Makanya, atau dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya dalam posisi ketika mereka punya prinsip semacam ini, luar biasa. Datang ke pasar hanya untuk memberi salam atau menjawab salam. Atau datang ke pasar hanya untuk ngajak orang untuk dzikir, ngajak orang untuk berbuat baik. Silahkan, hal yang bagus. Wallahu a'lam. Demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila beliau masuk pasar dan melewati para pandai besi yang mengeluarkan besi dari kobaran api, beliau berdiri menatap mereka sambil menangis. Masya Allah, di pasar malah nangis. Mengapa demikian? Kenapa beliau nangis? Karena beliau teringat nasib penghuni neraka kelak saat dimasukkan ke dalam api yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Masya Allah.
Dan ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya pemandangan neraka. Hal yang sama juga dialami oleh tabi'in yang bernama Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Setiap kali beliau melewati penjual daging bakar yang sedang memanggang kepala kambing, maka beliau teringat nasib penghuni neraka hingga tak bisa tidur pada malam harinya. Masya Allah, itu ada kepala kambing dibakar, nanti saya seperti apa? Terus nangis ya. Jadi ingat kepada Allah di tempat-tempat seperti ini. Ingat kepada Allah ketika di pasar, lihat tukang sate, kemudian beliau bisa membuat perenungan. Dan itulah ulama. Begitu pula yang dilakukan oleh seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin, yang lebih dikenal dengan Ibnu Sirin. Diceritakan oleh Musa Ibnul Mughirah bahwa Ibnu Sirin sering masuk pasar di siang hari. Lalu beliau bertakbir, bertasbih dan berzikir kepada Allah. Seorang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar," panggilan Ibnu Sirin, "siang-siang begini kamu berzikir?" Kemudian kata Ibnu Sirin, "Innaha sa'atun ghaflah." Bukankah ini masa di mana orang banyak yang lalai kepada Allah? Maka aku beda sendiri. Justru jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para ulama masa silam memanfaatkan waktu mereka di pasar untuk meraih pahala yang besar. Keutamaan besar zikir di pasar telah disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, kemudian dari Rasulullah SAW. Tadi sudah kita baca hadis ini. Man dzakarallaha fis-suq, siapa yang ingat Allah ketika di pasar. Mukhlisan inda ghaflatin nas, dengan penuh keikhlasan. Wa syughlihim bima hum fihi, dan mereka sibuk dengan apa yang bima hum fihi, ya, dengan aneka kegiatan yang mereka lakukan. Nah, maka penduduk pasar tidak akan zikir. Tapi orang ini zikir, maka kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah catat untuknya 1.000.000 pahala. Wala yaghfirannallahu lahu yaumal qiyamah, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya besok di hari kiamat. Maghfiratan, satu ampunan, lam takhturhu ala qalbi bashar, yang belum pernah terbayang dalam hati manusia. Masya Allah. Dan ini keutamaan yang luar biasa mengenai zikir yang diajarkan sebelum masuk pasar. Wallahu alam. Baik. Cek. Sekarang kita baca ibadah yang kelima. Jadi tadi kita cukup panjang membaca tentang zikir ketika masuk pasar, kemudian sholat jamaah di pasar, lalu kita juga bicara tentang masalah apa tadi? Berdoa ketika di pasar, dan seterusnya, termasuk baca Quran dan berzikir. Nah, berikutnya kita akan membahas ini, kajian di pasar. Nah, kajian di pasar dibolehkan, bahkan termasuk nasihat yang mengingatkan masyarakat agar mereka kembali kepada Allah. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW.
saat beliau berdakwah itu dakwahnya di pasar. Dulu Nabi SAW menjadikan pasar sebagai tempat untuk mendakwahi masyarakat agar mereka mau masuk Islam. Beliau memanfaatkan kesempatan pasar Madinah karena di tempat itulah masyarakat Arab berkumpul, berlomba syair dan membicarakan masalah politik dan budaya kearab-araban. Jadi obrolan mereka diselesaikan di pasar Madinah. Maka pasar dulu itu bukan tempat orang gelar dagangan pada umumnya. Ada pasar yang isinya adalah lomba pamer syair. Dan mereka begitu bangga dengan syair. Maka dikasih yang namanya nadi. Nadi itu pusat orang kumpul. Ya kayak apa ya? Mungkin kayak orang Romawi itu ada tribun, tapi orang Arab nggak punya budaya kayak gitu. Ada salah satu orang di depan, terus dia menyampaikan sesuatu didengarin oleh banyak orang. Demikian pula yang dilakukan para ulama di masa silam. Mereka berkeliling pasar untuk mengingatkan masyarakat agar kembali kepada Allah. Muhammad bin Sirin termasuk pahlawan dalam masalah ini. Pada satu saat ketika beliau di pasar, orang yang melihat beliau langsung ingat Allah. Melihat wajahnya Muhammad bin Sirin itu langsung ingat Allah. Abu Awainah mengatakan, Ra'aitu Muhammad bin Sirin fi suqi, fama ra'ahu ahadun illa dzakarallah. Saya pernah ketemu Muhammad bin Sirin di pasar. Tidak ada satupun orang yang melihat beliau kecuali dia langsung ingat Allah. Masya Allah. Sehingga ada orang yang dia rajin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ketika ada orang melihat beliau, semua orang jadi teringat kepada Allah. Salah satu contohnya Muhammad bin Sirin. Subhanallah, demikianlah wibawa orang yang bertakwa. Hanya dengan dilihat saja bisa memotivasi orang lain untuk berzikir kepada Allah. Maka kita boleh berdakwah di pasar dengan cara mempengaruhi orang lain sebisanya. Dan alhamdulillah seperti Blok M, kemudian di mana? Pasar Tanah Abang, ya. Corongnya itu ternyata sampai bawah. Corong masjid ternyata sampai bawah, sehingga kita membahas sesuatu di masjid didengar oleh orang yang berada di Blok M. Hal yang sama juga di mana? Pasar Tanah Abang. Corongnya sampai bawah. Ya, mudah-mudahan para asatidzah yang ngisi di sana bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, ya. Terutama walaupun bisa jadi mereka tidak datang ke kajian, tapi mereka mendengar. 1-2 orang yang dapat hidayah, Allah kasih hidayah karena kita, itu akan jadi amal yang sangat berharga. Wallahu alam. Nah, di bagian tema lanjutannya ini, dilarang membaca Al-Quran di pasar. Maksudnya yang suara keras-keras itu ya, seperti penjual kaset. Ulama melarang seperti ini karena itu bisa mengganggu orang yang ada di pasar. Satu, yang kedua tidak mengindahkan Al-Quran. Karena Al-Quran dibaca di tempat semua orang sibuk dan tidak mau perhatian terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan ibadah di pasar. Semoga Allah Ta'ala jaga kita untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah maupun ketaatan yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Sebentar. Ada pertanyaan? Baik, akan dibacakan oleh kru untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom Zoom. Silakan. Bisa?
Bisa? Nah, coba. Ya, ini termasuk ujian ya. Jadi orang pakai biji tasbih atau tasbih digital. Intinya begini, selama Anda bisa merahasiakan, lebih baik dirahasiakan. Dan tasbih digital mungkin bisa lebih rahasia karena nggak kelihatan. Insya Allah tidak masalah berzikir dengan menggunakan tasbih digital, sehingga Anda boleh pakai itu dalam rangka untuk memotivasi Anda banyak berzikir. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Baik. Pada saat di pasar atau mall, musolahnya kecil sehingga saat ada yang antri mau sholat, apakah tetap lanjut zikir doa setelah sholat atau kita berpindah tempat saat sholat, Ustaz? Setelah sholat, Ustaz. Yang kedua, saat sedang sholat sunnah rawatib di musola, pasar atau mall, bagaimana jika tiba-tiba ada yang menepuk untuk berjamaah dengan kita padahal kita sedang sholat sunnah? Apakah sholat orang itu tidak sah, Ustaz? Jika kita sholat sunnah terus ada yang menepuk kita untuk sholat wajib, kita jadikan imam, apa yang harus kita lakukan? Anda lanjut saja sampai selesai. Loh, tapi kan sholat saya sholat sunnah, terus apa masalahnya? Nanti kita beda niat. Beda niat tidak apa-apa, karena imam dan makmum boleh beda niat menurut pendapat yang lebih kuat. Oleh karena itu tidak masalah jika Anda melaksanakan sholat sunnah dalam hal ini. Dan sholat sunnah yang Anda kerjakan ya, ketika di di pasar, di musala mall, sebaiknya jangan ganggu yang lain ya. Jadi kalau sudah selesai sholat wajib, berikan kesempatan bagi yang lain untuk sholat wajib, sehingga Anda yang tidak sedang melaksanakan kewajiban, Anda bisa berpindah ke tempat yang lain yang lebih aman, sehingga tidak ganggu orang yang sedang atau orang yang mau sholat. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Apa tadi? Enggak, tadi dua pertanyaan. Oh, baik. Jadi Anda harus pindah ya. Begitu selesai sholat wajib, Anda pindah, memberi kesempatan yang lain yang sedang ngantri ya. Kecuali kalau Anda jamak. Kalau jamak kan tidak mungkin pindah, karena di tempat yang lain tidak bisa dipakai sholat. Jadi kalau Anda sholat di mall atau di bandara, tempatnya sempit dan Anda hanya sudah diantri banyak orang, maka sebaiknya setelah sholat wajib segera pindah. Wallahu alam. Baik. Dengan keberadaan pasar digital, tentu saja Anda tidak disyariatkan untuk baca doa tadi ya. Sebelum kamu buka marketplace, baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Ini sudah siaga ini. Begitu selesai langsung tit. Ya, tidak perlu demikian. Karena tentu saja yang dimaksud dzikir masuk pasar itu adalah masuk pasar fisik, bukan masuk pasar virtual. Sehingga insya Allah bagi Anda yang yang buka marketplace atau semacamnya, tidak perlu doa masuk pasar. Tapi adabnya Pak, adabnya sesuai kebutuhan saja. Anda cari apa, silakan search, dapat dan cocok harganya, silahkan dibeli sesuai kebutuhan. Bukan untuk koleksi, tapi Anda belanja sesuai kebutuhan agar tidak boros. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. apakah beda lafaz dzikir la ilaha illahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
walhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir dengan lafaz yang tanpa yuhyi wa yumit. Manakah yang paling benar dan paling afdol? Apakah lafaz yang paling afdol tersebut sama halnya dengan yang disunahkan untuk dibaca saat usai salat maghrib dan subuh sebanyak 10 kali? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, mengenai tambahan yuhyi wa yumit, memang ada sebagian yang menilai dhaif, tapi sebagian menilai bisa diterima. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Fathul Bari mengatakan, qauluhu man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hakadha fi aktsari riwayat. Demikian dalam dominan riwayat. Jadi tidak menyebutkan yuhyi wa yumit. Dalam tambahan yang lain, riwayat yang lain ada tambahan yuhyi wa yumit. Nah, kalau ada tambahan yuhyi wa yumit dalam riwayat ya kita ikuti. Intinya adalah bahwa dalam hal ini tambahan yuhyi wa yumit diperselisihkan oleh ulama. Kalau Anda merasa yakin sahih, ya silakan dipakai. Tapi kalau Anda merasa yakin tidak sahih, ya jangan dipakai. Wallahu a'lam. Nah, taunya sahih dan tidak gimana? Kita taklid sama orang yang ahli hadis. Saya sendiri nggak bisa taklid. Sehingga ketika kita tanya tentang hadis, ya tanya tentang hadis tersebut kepada orang lain atau cari keterangan ahli hadis. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita jika dalam lingkungan kerja ada kegiatan di luar sunnah dan kita pun sudah menyampaikan kepada pimpinan tidak ada contohnya, tapi tetap dilaksanakan kegiatan itu Ustaz? Apa yang dimaksud kegiatan tidak sesuai sunnah tadi? Ya, karena kami juga perlu tahu, sebaiknya Anda cantumkan. Karena mohon maaf, terkadang ada sebagian orang yang mengatakan ini tidak sesuai sunnah, padahal dia sendiri meninggalkan sunnah tersebut. Maka jangan sampai kita seperti itu ya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, semoga Allah memberkahi Ustadz Aminur Bait dan keluarga beserta kru ANB. Amin. Walakum bimithli. Saya izin bertanya Ustadz, apakah mall sama dengan pasar? Bagaimana dengan masjid atau musola yang ada di sana? Apakah laki-laki boleh sholat di sana Ustadz? Ya, mall sama dengan pasar. Kalau ada di mall itu ada masjid, kemudian dipakai jamaah, laki-laki boleh sholat di situ. Wallahu a'lam. Sebagaimana dia boleh sholat di musola terdekat dengan tempatnya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. 1. Kalau kita biiznillah sudah terbiasa sholat rawatib, lalu saat ingin melakukan sholat qobliyah zuhur di musola kantor, di sana sedang berlangsung sholat zuhur berjamaah, apakah sebaiknya ikut sholat berjamaah tersebut atau sholat sendiri saja dengan tetap melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat? Tapi jika yang lebih baik adalah ikut sholat zuhur berjamaah, apakah kita tetap mendapatkan pahala sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan mendapatkan keutamaan menjaga sholat rawatib 12 rakaat Ustaz? Lalu yang kedua, coba satu dulu ya. Siap. Jika terjadi seperti yang Anda tanyakan tadi ya, punya kebiasaan sholat rawatib, lalu ada yang sedang sholat duhur berlangsung secara berjamaah, sebaiknya bagaimana? Wallahu a'lam. Anda sholat rawatib setelah melaksanakan sholat wajib walaupun agak jauh, hukumnya boleh ya, hukumnya diperbolehkan walaupun agak jauh. Misalnya asar selesai jam 3:30, dia sholat rawatibnya 5:30, andaikan ada ba'diyah asar ya. Atau isya selesai jam 8, dia sholat rawatib ba'diyah isya jam 9, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Kemudian di sini yang kedua, sebaiknya ikut sholat jamaah atau tidak, atau sendiri. Nah, wallahu a'lam, sebaiknya ikut sholat jamaah. Sehingga tidak sholat sendiri. Di sini sedang berlangsung sholat duhur berjamaah, apakah sebaiknya ikut sholat berjamaah atau sholat sendiri? Ya jawabannya ikut sholat berjamaah.
terlepas dari kondisi imam. Selama dia sah sholatnya, insya Allah Anda bisa bertahan di situ. Wallahu a'lam. Yang kedua Ustadz, bagi wanita lebih baik sholat tarawih di rumah atau di masjid Ustadz? Saya tidak bisa memberikan jawaban satu ya, tapi lebih ke rinci. Kira-kira kalau sholat di rumah, apakah sesemangat ketika di masjid? Bisa Pak, bisa dijaga semangatnya. Baik, kalau begitu di rumah lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, wah dia nggak bisa jaga ini. Maka sebaik-baik tempat untuk jaga diri adalah rumah. Sehingga Anda ketika butuh sesuatu misalnya, silahkan keluar secukupnya. Baik, dan kita sarankan bagi para wanita untuk sholat di rumah. Kecuali kalau sholat di rumah males, tarawih di rumah baru dapat 4 rakaat, sudah ngantuk, tidur, akhirnya nggak jadi witir. Nah kalau seperti itu sebaiknya di masjid. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustadz, semoga Ustadz selalu dirahmati Allah. Amin. Di mana kita mulai membaca doa masuk pacar? Apakah saat turun dari kendaraan atau area parkir atau pas masuk betul gerbang pasar di dalam pasar tersebut Ustaz? Di mana kegiatan ekonomi pasar sudah mulai dilakukan. Kalau di area parkir sudah Pak, ya berarti Anda baca sejak dari area parkir. Begitu masuk area parkir baca doa itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau area parkir kosong, nggak ada kegiatan ekonomi, nggak ada jual beli, begitu masuk ke pintu gerbang pasar barulah ada. Nah di saat itu kita berdoa dan berzikir tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, ahsanallahu ilaik Pak Ustadz dan seluruh tim penyelenggara. Barakallahu fiik. Pak Ustadz, untuk rakaat sholat tarawih itu apakah harus 11 dan 23 rakaat? Atau salat tarawih itu konteksnya salat sunnah yang diutamakan selepas isya pada Ramadan, dan jumlah rakaatnya bebas, yang diutamakan mutu bacaan suratnya, sehingga bisa diambil baca mushaf dalam sholat sunnahnya ini. Jazakallahu. Baik, untuk sholat tarawih pendapat yang lebih kuat tidak dibatasi dengan angka 11 maupun 12 maupun 13. Maka insya Allah tidak masalah kalau orang sholat lebih dari itu ya, meskipun kebiasaan Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah sholat lebih dari 13, baik ketika di rumah maupun ketika safar ya. Baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Kurang dari 13 ada, tapi lebih tidak. Namun wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, boleh lebih dari 11 rakaat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah masalah tumaknina. Kalau 11 rakaat itu bagus, insyaallah lebih bagus. Dan dalam sholat tarawih boleh pakai mushaf, karena qiyamul lail kita butuh panjang. Maka sambil membaca mushaf hukumnya boleh. Wallahu alam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang sholat tarawih berjamaah di masjid, ternyata di pertengahan rakaat ada uzur, misal ke kamar mandi, bagaimana cara mengikuti sholat tarawih yang tertinggal Ustaz? Saat masuk kembali imam sudah masuk witir. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, Anda langsung bisa ikut witir, sholat ganjil. Karena masalah jumlah bilangan bebas 3, 5, 7, 9. Jadi yang penting ganjil. Anda bisanya cuma 3, silahkan sah-sah saja, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Itu ada koreksi tadi. Ya? Kurang dari 11 rakaat 13 tidak masalah. Kurang dari 11 boleh, lebih dari 11 boleh. Jadi Anda misalnya dapat 2 terus ke toilet, begitu balik imam sudah witir, berarti cuma dapat 5 rakaat, 2 witir 3, tidak masalah. Karena qiyamul lail itu yang penting ganjil. Di luar Ramadan mungkin kita sholat witir sekali saja, 1 rakaat ya. Kita sholat ba'diyah terus witir 1 rakaat, atau cuman witir 3 rakaat, terus seperti itu. Ramadan 11, kurang dari 11 tidak masalah, yang penting ganjil. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang sholat tarawih sendiri di rumah, bagi wanita lebih baik mana, ditutup witir langsung atau witir diakhirkan ketika sholat tahajud setelah bangun tidur?
Ini kembali ke apakah nanti Anda sanggup untuk qiyamul lail atau tidak. Kalau Anda yakin sanggup, saya nanti bisa bangun jam 2:30, jam 3 untuk tahajud. Kalau Anda sanggup seperti itu, silahkan nanti witirnya ditaruh belakang. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah penghujung salat kalian di waktu malam adalah salat witir. Sehingga silahkan nanti Anda boleh witir di awal malam. Wallahu alam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.